Anda kembali di segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Iuran BPJS Kesehatan ini per 1 Juli 2020 kemarin naik. Nah, masyarakat berharap kenaikan ini bisa dibarengi dengan kenaikan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak tebang pilih. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan sudah ketuk palu. Per 1 Juli, kenaikan terjadi untuk peserta kelas 1, 2, dan 3. Untuk peserta kelas 1, iuran naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Kelas 2 dari Rp51.000 naik jadi Rp100.000 per bulan. Dan kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan. Namun catatan untuk kelas 3 akan disubsidi pemerintah Rp16.500 sehingga peserta cukup membayar Rp25.500. Dampak terbesar dari kebijakan ini adalah banyak peserta yang akhirnya pindah kelas. Dari data BPJS Kesehatan, peserta yang berpindah kelas terbanyak adalah dari kelas 2 ke kelas 3, hampir 1,5 juta peserta. Sementara mereka yang pindah dari kelas 1 ke kelas 2, 317 ribuan, dan pindah dari kelas 1 ke kelas 3 sebanyak 510 ribuan. Ini terjadi pada periode Desember 2019 hingga Mei 2020. BPJS Kesehatan menyatakan kenaikan ini diperlukan agar BPJS Kesehatan bisa mandiri dari iuran yang dikumpulkan dari peserta. Kalau tidak dilakukan penyesuaian, maka akan terjadi hal yang sama yang berulang-ulang sebetulnya ketika BPJS Kesehatan tidak mampu untuk membayar secara disiplin kepada rumah sakit. Kebutuhan biaya kesehatan kalau kita melihat data dari 2014 sampai dengan terakhir 2019 kita bisa melihat angka utilisasi tidak pernah meningkat, termasuk dari jumlah kepesertaan kan meningkat terus, dan juga biaya kesehatan tetap tidak pernah turun. BPJS Watch menilai besarnya peserta yang pindah kelas dikhawatirkan akan memperbesar tunggakan BPJS. Ditambah banyak masyarakat terkena PHK karena COVID-19. Data di bulan Mei, ada 445.000 pekerja swasta kena PHK, yang artinya mereka akan jadi peserta mandiri. Padahal per Maret 2020 saja, tunggakan iuran BPJS sudah mencapai Rp12,77 triliun untuk peserta mandiri. Sebenarnya ini kan ada paling tidak dua pos yang memang bisa berpotensi mendapatkan pendapatan iuran yang lebih besar, yaitu dengan melakukan penegakan hukum untuk menagih yang 12,77 triliun ini. Kalau dia tunggakan iuran bisa dikolek 50% aja, 6 triliun. Nah, kedua ada dari pos pendapatan dari pajak rokok. Pasal 99 dan 100 Perpres 82 mengatakan bahwa pemerintah daerah 50% pajak rokok yang diterima oleh pemerintah daerah dikali 75%-nya, jadi 50% dari pendapatan pajak rokok itu dikali 75, itulah yang dibantu disumbang kepada BPJS Kesehatan. Untuk masyarakat, sebenarnya yang terpenting adalah kenaikan iuran bisa dibarengi dengan kenaikan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Bisa naik apabila pelayanan dari rumah sakit itu yang melalui BPJS itu ditingkatkan. Selama ini terus terang kurang menyentuh. Apa yang kita bayar itu tidak sebanding dengan yang kita terima pelayanannya. Beri opsi siapa yang mau ambil BPJS atau tidak. Dan jika memang ada BPJS, prosesnya mesti yang jelas dan mudah dan ditegaskan pada institusi yang terkait dengan BPJS untuk tidak mempersulit atau melakukan tebang pilih ya istilahnya ya. Tidak melakukan tebang pilih pada pasien-pasien. Tujuan keseimbangan kenaikan pendapatan dan kenaikan pelayanan tak lupa juga harus dibarengi dengan transparansi penggunaan iuran. Abel Sagita, Yasir Alam, Kompas TV, Jakarta.